Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Marzuki dari Prodi PGMI Unit 3 semester 1. Nah, saya di sini akan membahas secara singkat, padat dan tepat tentang sejarah peradaban Islam. Yang pertama ialah saya akan membahas tentang Arab sebelum Islam. Kedua, kehidupan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, pemerintah Khalifah Khulafaur Rasyidin, perkembangan peradaban Islam pada dinasti Umayyah, proses perkembangan dan pembentukan dinasti Abbasiyah, periode kemunduran dinasti Abbasiyah, dan yang terakhir ialah kerajaan-kerajaan sekitar keruntuhan dinasti Abbasiyah. Nah, Arab sebelum Islam. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dikenal dengan nama zaman jahiliyah, atau yang sering kita dengar dengan zaman kebodohan. Hal ini dikarenakan dalam waktu yang sangat lama masyarakat Arab tidak mempunyai kitab suci, ideologi, agama, dan tokoh-tokoh besar yang memimpin mereka. Mereka tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral, sehingga masyarakatnya mempunyai akhlak yang sangat rendah. Sebelum adanya Islam, sistem politik masyarakat Arab pra-Islam ialah dengan sistem hidup bersuku-suku, berdiri sendiri-sendiri. Mereka tidak mempunyai ikatan nasionalisme, agama, kepercayaan. Pada masa Arab, bangsa Arab mempunyai kebiasaan yang sangat buruk. Contohnya ialah kebiasaan buruk meminum khamar, berjudi, berzina, bahkan membunuh bayi perempuan. Karena bagi mereka, perempuan dianggap telah membawa sial bagi kehidupan bangsa Arab. Yang kedua ialah kehidupan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Uswatun hasanah ialah menjadi salah satu gelar yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah memiliki budi pekerti yang sangat mulia serta terpuji. Karena itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, sekaligus menjadi uswatun hasanah atau suri teladan yang baik bagi umatnya. Di masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saat itu melewati banyak sekali rintangan, akan tetapi beliau sangat sabar, istiqomah menghadapi, dan beliau tetap menyiarkan ajaran agama Islam. Nabi Muhammad melakukan dakwah di dua fase, yaitu fase Mekah dan fase Madinah. Pada fase Mekah lebih ditekankan pada bidang dakwah, dan fase ini terbagi menjadi dua, yaitu secara tersembunyi dan secara terang-terangan. Di fase Madinah ada beberapa bidang yang dikembangkan sebagai wujud dari upaya Nabi untuk membentuk negara Islam, di antaranya yaitu pembentukan sistem sosial, masyarakatan, militer, politik, dakwah, ekonomi, dan sumber pendapatan negara. Dan pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Seperti yang kita tahu, Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad pada 632 Masehi. Khulafaur Rasyidin berjumlah 4 orang atau 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Setelah Nabi Muhammad wafat, umat Islam sempat mengalami kebingungan karena beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Akan tetapi Umar bin Khattab menolak dan justru meminta Abu Bakar untuk meminta menjadi pemimpin. Pernyataan Umar bin Khattab pun diamini oleh kaum Muhajirin dan Ansor serta seluruh umat Islam. Dengan demikian, Abu Bakar resmi diangkat menjadi khalifah pertama yang mendapat amanah untuk melanjutkan kekhalifahan Islam. Masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq berlangsung selama 632 sampai 634 Masehi. Lalu dilanjutkan dengan Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Setelah Umar bin Khattab wafat, dilanjutkan kembali oleh Utsman bin Affan. Dan yang terakhir dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib dari tahun 655 Masehi sampai 660 Masehi. Nah,
Perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah, yaitu Bani Umayyah atau kekhalifahan Umayyah, adalah kekhalifahan Islam pertama setelah Khulafaur Rasyidin. Yang memerintah pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Asyam, kakek buyut dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Sistem pemerintahannya monarki berbentuk kekhalifahan. Dinasti ini sebenarnya mulai dirintis semenjak masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, namun baru kemudian berhasil dideklarasikan dan mendapatkan pengakuan kedaulatan oleh seluruh rakyat setelah Khalifah Ali terbunuh dan Hasan ibnu Ali diangkat oleh kaum muslimin di Irak, menyerahkan kekuasaannya pada Muawiyah. Dan yang kelima ialah proses perkembangan dan pembentukan dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Dinasti Abbasiyah memerintah sebagai khalifah di Baghdad. Setelah menggulirkan kekhalifahan Umayyah, Khalifah Abbasiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad. Selama 5 abad pemerintahannya, kekhalifahan ini berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Periode kemunduran dinasti Abbasiyah, penyebab kemundurannya ialah persaingan antar bangsa, kemerosotan ekonomi, perang salib, serangan perang Mongol, dan jatuhnya Baghdad. Dan yang terakhir ialah kerajaan sekitar keruntuhan dinasti Abbasiyah. Sejak mundur dan berakhirnya era Abbasiyah, keadaan politik umat Islam mengalami kemajuan kembali oleh 3 kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani yang tidak lain berada di Turki, kerajaan Mughal di India, dan Safavidi di Persia. Dari ketiganya, Turki Utsmani adalah yang terbesar dan terlama. Turki Utsmani runtuh dan berubah menjadi Republik Turki pada tahun 1924 Masehi. Mungkin hanya seperti itu singkat pada tepat yang saya sampaikan tentang sejarah peradaban Islam. Kekurangannya itu berasal dari saya, dan bila ada yang benarnya itu datang dari Allah. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.